Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barakatuh ala amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya selaku pembawa acara dan jajaran panitia pelaksanaan Isra Mi'raj menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Sabilul Huda ini. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian yang dimuliakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang keempat, acara ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, doa dan terakhir penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita langsung membuka acara pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kami mewakili sebenarnya. Jadi Anda kasih apa yang disampaikan ini yang berkenaan atau tidak cocok sama sekali, sebelumnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terhormat Bapak Lurah Kemala yang kami hormati, Ketua RT, Ketua RW yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat. Pertama, nikmat sehat, panjang umur, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Yang pertama-tama Bapak Ibu, kami dari Masjid Sabilul Huda mengucapkan terima kasih atas kedatangannya memenuhi undangan kami beberapa hari yang lalu. Selanjutnya kami dari Masjid
ini kita mengucapkan permohonan maaf atas segala penerimaan kami, penempatan kami. Bapak Ibu telah melihat sendiri, telah merasakan sendiri. Inilah keadaan kami. Jadi untuk itu segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz Amirul, Ustaz Faridin, Ustaz Anur, jadi yang sempat hadir, para undangan dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Al-Amin, Rata Mustaqim, Nurul Nihab, terkhusus Majelis Taklim Talibul Huda. Pertama yang pertama yang kami hormati juga tim kami ya, Lisma, Katamin dan Mulyadi yang siap berjaga di jalan. Yang pertama mari kepanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, waktu dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam salam tercurah kelimpahan pada Nabi yang kita penyebar kebaikan, penegak tauhid agar besar Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebut dia berharap bila nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kami ambil saja kesempatan ini karena waktu berjalan. Cuman kami tadi mau koreksi saja pada adinda kami Yani tadi. Ayo, nyanyi sedikit tentang itu. Kemudian kemarin pergaulan hati, perkenalan hati dengan beliau sudah sangat akrab. Kira-kira tapi aneh-aneh lagi untuk apa namanya berbalik dengan masalah yang kadang-kadang perlu dibahas dan dikerjakan. Kemudian nanti kepada Bapak Lati juga mengajarkan kami di sini para pemuda masyarakat Bapak Ibu baru selesai dilantik masih ada yang alhamdulillah ini. Kemudian ketua masjid namanya juga mudah-mudahan beliau di tempat kerja di tempat bergabungnya yang juga telah melakukan kesehatan. Amin yang dilakukan. Kemudian pengurus masjid sebelum juga. Kemudian di samping kanan kami ada pengurus masjid Suratul Mustaqim, sekaligus Pak Ketik, Pak Firul Kakak Kelurahan Gunung Kemalang, sekaligus juga. Silakan tadi konten ini Mangkian Cahano. Ya, kalau salah tulisan itu nggak ada jadi harus dibacakan Mangkian Cahano. Silakan tadi konten untuk segala ulangi. Kemudian yang kami hormati para pemuda katakanlah majelis taklim, ada betul majelis taklim sudah selesai belakang oleh Koma. Kemudian ketua majelis taklim Nurul Nihab juga berapa dulu orang sudah sehat ya. Mana itu? Kemudian majelis taklim Ar-Rahmah ada tak? Majelis taklim Ar-Rahmah. Majelis taklim mana ini? Belum ya, sebentar ya. Kemudian majelis taklim sebelum juga tuan rumah ya. Alhamdulillah ini menurut sekalian, aku ini sebenarnya tadi lagi ngomong ke keluarga ini di bulan kemarin. Sebenarnya banyak yang perlu aku bahas. Berbeda ketika keluar itu selama yang keluarkan itu dengan frontal berkait tentang apa namanya itu Isra. Kalau di sini aku sudah memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Sejarulah tadi dengan yang dilakukan oleh Pak Lurah, apa yang menjadi kepentingan untuk kemajuan di masyarakat itu masa yang akan datang. Itu dulu. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, basicnya Medan perlu aku jelaskan. Basicnya Medan, aku ini dibentuk secara formal maupun informal itu bukan sebagai penceramah.
Ini yang terangkan. Satu, karena ini bukan penceramah, tetapi penyuluh agama. Itu beda itu. Penyuluh agama itu mengajar mengaji. Kalau ceramah, terserah orang mengaji nak tekbir. Dekat dia ceramah menarik bagi umat udah. Kira-kira seperti itu bedanya. Kemudian ada lagi beda antara dakwah dengan tabligh. Beda lagi itu. Karena secara formal begitu tadi itu aku alumni fakultas dakwah, jadi ngerti berkait dengan makna berdakwah, makna bertabligh atau berceramah. Jadi secara umumnya ini bukan berceramah. Kira-kira patut dipahami itu oleh ibu-ibu kemudian bapak-bapak sekalian. Jadi kalau seandainya mendengarkan aku bercerita itu agak kurang menarik, wajar. Kenapa? Karena aku ini biasa ngaji, bukan biasa ngomong. Paham ya? Ada yang perlu aku kaji, bahasa Islam itu. Ya, berbeda dengan penceramah. Kadang-kadang penceramah kita ambil. Dia ceramah kira-kira 1 jam atau setengah jam selesai sudah seperti itu. Tapi kalau kami sebagai penyuluh, kami sebagai pendakwah itu memperhatikan feedback. Namun kalau feedback ini perhatikan apa hasil yang tadi Bapak Ibu sekalian dapatkan setelah mendengarkan katakanlah tausiah atau ceramah disuarakan pada kesempatan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku pilihan kita nak ngaji Isra Mi'raj murni atau nak ngaji lain. Kalau ibu-ibu nak ngaji Isra Mi'raj murni, tidak cukup waktu kita sampai jam 10. Nah, kalau gitu kalau ngobrolnya dengan penyuluh tadi beda. Bahkan dia ada part 1, part 2, part 3, part 4. Baca bersambung-sambung. Kalau untuk menjelaskan itu Bapak Ibu sekalian, ada berbagai macam fase dalam kehidupan Nabi. Nah, itu biasa menjelaskan seperti itu. Kalau berceramah tadi bertanya, kuterangkan Isra perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik dari ke-7, mana turun Bapak Ibu dia bawa perintah sholat 5 waktu. Nah, dengan juga jangan ada sholat 5 waktu. Waalaikumsalam, wassalamualaikum, selesai. Paham ini Bapak Ibu? Udah masih kan baca, kita setting seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang didapatkan? Berarti. Jadi Pak Ustaz tadi salah 5 waktu. Uji dia, siapa yang tak berikan? Dia tak butuh. Nah, terus. Kami yang didengar cuma seperti itu, terbatas. Nah, berkait tentang apa kita nak sholat, untuk apa kita sholat, tujuan sholat itu apa, itu tidak ngerti. Nah, yang ini yang harus dikaji oleh apa namanya itu dalam kajian, bukan ceramah. Jadi kita ceritanya ceramah itu cuma metode lain. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, beberapa hari yang lalu KRT-nya ini sempat seruan dengan aku ngobrol berkait dengan tentang masjid kita. Dan aku sambut baik itu, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian Masjid Sabilul Huda ini bakalan menjadi perhatian. Insyaallah di masa yang akan datang kita perhatikan satu-satu insyaallah. Di masa-masa yang akan datang. Dapatkah dia berjalan sekaligus? Dapatkah juga di Bapak Ibu sekalian di sini salamin abrakadabra. Membaca itu surat bayi itu betul jadi kan dulu. Nah Bapak Ibu ya. Kemudian ada uang. Nah ada uang nih. Benar lagi Pak Lula tadi itu. Kalau memang jamaah kita di sini siap, insya Allah siap datang. Kan seperti itu. Cuman sepakati malam dunia. Siratal Mustaqim harus merelakan satu slot untuk Sabilul Huda. Itu seperti itu. Mudah ya? Tinggal kita konsultasikan, kita obrolkan lagi tadi setelah kegiatan. Ya. Asetnya banyak di sini kegiatan. Aset berharga yang patut diberdayakan untuk mengisi masjid kita ini, insya Allah ada di kita sini. Sehingga berarti kepulauan terbaik PKTPA Siratal Mustaqim. Kemudian mana ya yang dari Siratal Mustaqim yang Bapak Dusun belajarnya Yuliani macam-macam nih. Macam ini kajinya kita bentuk kembali secara murni mana ngajinya di Sabilul Huda. Kita tebarkan virus kebaikan dari Siratal Mustaqim menuju kepada Sabilul Huda. Bisa kan? Salah insya Allah kan seperti itu. Cuma aku agak kecewa dari sholawatnya tadi mundurkan. Kalau aku ketinggian dengan tadi, apa? Nah, mundurkan. Waktu Pak Ustaz sampai jam 12 gitu. Bapak
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengecewakan. Sholawat ini kan banyak nih. Ibu-ibu sudah mempersiapkan sholawat akbar. Jibril, oke, kita sholawat Jibril. Jangan sampai ibu-ibu tidak kesampaian. Saya merasa seragam. Ayo kita sholawat Jibril ibu-ibu sama-sama. Makanya sholawat Jibril lucu. Oh itu ya, yang murni ya. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan malu-malu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun nuri. Anta isiru Allahi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Habil Qaim. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Habil Qaim. Ya Muhammad ya Muhammad, ya Imam al-Qiblatain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, lemah Bapak Ibu sekalian salawat itu. Siapa yang salawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan berbuah menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan berbuah setiap tangkainya itu 100. Dari 100 setiap tangkainya berbuah lagi menjadi 1000. Apa itu ya Rasulullah? Kebaikan demi kebaikan. Yang jangan satu, tidak usah malu-malu kalau jadi salawatan. Makanya betul, ya takut.
Cukup. Selawat jangan malu, jangan malu. Kalau malu, pegangkan mulut tasbih. Selawatnya biasa lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Satu kali orang baca salawat Jibril mungkin kita udah 100. Ketika dia dipotong menjadi cepat. Tidak perlu dipakaikan lanjam atau irama. Kalau itu sudah ada senandungnya. Juga nyok dan salawat yang seperti ini Bapak Ibu sekalian disolawatkan ketika kita menginginkan mendapatkan sakinah atau ketenangan. Tapi kalau salawatnya tadi itu dijadikan 100, beda tujuannya. Setelah bersolawat 100, Bapak Ibu sekalian baru berpinta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada aku cinta tentang surga ini. Ada. Ada ni anak tempat cerita surga ini. Upaya menunaikan hajat tuan rumah. Selesai ini. Satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang diperlukan di masjid kita ini? Jelas. Kita tahu nih, hasil daripada Isra Mi'raj itu diperintahkan wajib sholat 50 waktu. Andai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdecut langsung tiket kembali ke pojok dunia, nanggung gitu. Setengah jam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah jam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga bayangkan 50 bagi 24 jam. Setiap setengah jam kita harus untung ketegahan Nabi Musa. Mana nak turun di langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa. Uji Nabi Musa kohal Muhammad apa yang dijawabkan oleh yang kuasa untuk kamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Musa dia dulu sholat 50 waktu. Hah? 50? Balik. Minta keringanan. Umatku ini besar-besar, gagah-gagah kuat-kuat, dia tahan sholat 50 waktu. Nah, kita lagi Nabi Allah Muhammad diturunkan menjadi 45, diturunkan lagi. Akhirnya jadilah 5 waktu. Untung 5 waktu. Ya 5 waktu ini pun masih cedok. Dia masih cedok yang waktu ini lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sholat gak berbuyur. Dari yang dulu nih denian lada kina sholat maghrib. Jadilah dulu. Apa? Gak ada sholat maghrib kah? Jadilah. Gak tahu dia mana petang, mana kira-kira mandi, ngapa siap-siap nanti masjid. Tadi berulang menghidupkan assalatu wassalamu alaik. Oh, kita berulang. Ayo anak. Nama anak kesana tu boh. Ngapa? Lah solat mah berkoyor. Nah, tadi berulang jemaah yang sekitar itu boh. Jangan dibunyikan. Empat pertama ni lah sekitar dia kena jalan. Itu semangatnya mana? Minta dengan Tuhan itu ditahukan. Bagaimana lah begini boleh? Kenapa? Anu masjid nombor, ngupi-ngupi dulu. Ngupi ada, apa namanya tu tempat bagus, fasilitas. Biarkan mereka ditahu di dalam masjid. Satu, yang kedua anak-anak. Aku yang kedua juga anak-anak kalau dimarahi datang ke masjid. Yang silatul mustaqim itu tahu benar. Kalau ada anak-anak ibu-ibu kilo ngaji, anak-anaknya dia ada keluaran. Doa bakul itu lah. Kenapa? Kenalkan dia dan anak-anak kita itu akrab dengan masjid. Jangan dilarang. Kita ibadah Ramadan. Lahi dia tahu cara turun atau berhitung. Aku menjadi tahu mereka karena dia tahu. Jualannya bukan yang kamu langsung Tapi lo mati ya yang di Facebook ada daya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan akrabkan masyarakat kita dengan masjid. Kita di masjid-masjid yang di luar biasa masjid-masjid yang di luar. Ada yang kemalaman difasilitasi, diajak tidur ke tempat yang sudah disiapkan.
itu tuh nak istirahat, nak tidur di masjid satu. Cuma jangan balik ke tempat ini. Ngaku, jangan larang ke tempat ini. Kalau liwang. Udah. Dan ini loh, mana ini mampu, aku sekarang ini loh. Mana Allah, mak, kalau ini bawa. Bahkan itu tunggu oleh orang ketidur. Nah jangan. Ya itu ya. Atau tempat-tempat yang sholat. Mulai dari tidur di masjid, mudah tidur di masjid itu. Etikap di ujung Ramadan, 10 Ramadan terakhir. Boleh. Itu jangan. Itu untuk apa-apa. Ya. Itu kata dicek oleh Kapolres saya kalau itu boleh ditikap di masjid. Boleh ya. Karena masjidnya belum memfasilitasi itu. Tapi kalau masjidnya memang memfasilitasi itu bagus, ya boleh dapat. Nah, tidur di masjid itu ada caranya, nggak asa-asa. Kepalanya harus terlentang. Nggak boleh miring kanan, nggak boleh miring kiri. Ngapa lah? Tenggora di mana? Begitu tadi loh. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang tidur di masjid tuh anak-anak kita berkumpul di sirokin tuh biasa tuh, ya di sirokin mustaqim yang ketidur. Itu kan juga anak-anak di situ terus itu juga jangan tertidur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adab tidur di dalam masjid itu jadi tidak dalam keadaan berwudu, batal wudu, ketentu wudu lagi. Ngatur karena dia berbeda itikaf. Yang kedua, yang ketiga jangan menyengaja. Tahu menyengaja? Jadi aku nanti ke masjid malam ini, tidak boleh. Jangan atur. Maka malamnya di masjid. Baik berbau-bau liam. Mau ke pompong, mau ke surat. Kalau kan atur maksud aku. Ya. Maksudnya kita beribadah nih, wajah jemaah Sabilul Huda. Kita khotamkan Al-Quran, misalnya malam 27 kita bertandang ke Sabilul Huda, kita khotamkan di sana Al-Quran kita. Misalnya nih, ya kita tamatkan di sini. Bolehkah kita itu setelah ngaji kita pangkel yang ngaji dilampat dahulu. Dan ini loh, yang dijadwalkan jam 10 khotam, molor. Jam 1 sampai khotam. Sampai tamat. Maka Bapak Ibu sekalian kesalahan boleh tertidur, boleh, itu namanya tertidur, bukan sengaja tidur. Awas ya, ngajinya itu cerdas, jangan ngajinya itu asal tangkap bayi. Ayo dikatakan di Ustaz Amir oleh Pak Ketua Wandu tidur nanti. Jangan nanti. Sama seperti aku mengeluarkan statement ibu-ibu. Ini di kemarin tuh sempat ini gitu, viral tapi tidak ada kok. Ustaz Amirul ini mengajari ibu-ibu kalau seandainya dia baca Al-Quran, kalau dia belajar Al-Quran, boleh walau dalam keadaan halangan ke dalam masjid. Betul. Tatapannya. Menuju peninek dulu, dia hati ke masjid, dalam keadaan halangan, karena jamaahnya ibu-ibu nih. Dan hati kita mengucapkan Al-Quran. Benar seperti itu ya? Pemahaman kita selama ini seperti itu kan? Ibu-ibu itu berlari, aku baca Quran. Satu. Yang kedua, ibu-ibu itu datang untuk belajar bukan ibu-ibu terlari Quran. Ketika di situ ada Ustaz Amirul, ibu-ibu itu yakin dan percaya. Ketika baca Al-Quran 10 ayat, kecil dari masjid. Dia percaya, berpasang yang pernah ngaji dengan aku. Kenapa? Nah tugas aku itu memang memperbaiki yang salah itu. Yang begitu. Maka ketika dia niatnya belajar, hukumnya berubah menjadi boleh. Awas. Aku ngomong itu tuh niatnya belajar. Menipu-ibukan yang punya buka Quran suruhan menuju ke masjid, layang itu yang tak boleh. Yang belum? Ngajinya itu cerdas. Ya, nggak boleh kan kita ngejakkan mushaf Al-Quran puji sapa. Kami dulu nih, nenek. Nah, nenek yang mana? Maaf ngomong tuh jawab, nenek ngaji. Benar ibu ya? Nenek-nenek kita dulu ini tahunya itu barang suci. Dalam keadaan itu kita harus juga dalam keadaan suci. Seperti itu cuma teorinya selesai. Dia tahu deh zaman Nabi ada dalam kitab Al-Quran.
Ketika zaman Nabi ada dalam kitab Al-Quran. Yang sudah ada Al-Quran dengan kitab Al-Quran beda. Kitab Al-Quran itu mana kita dengar ini? Ini judulnya kitab Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran pada masa Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad Rasulullah itulah Al-Qurannya. Kalau ini adanya setelah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun Nabi meninggal. Nyambung ibu-ibu. Engkau dikatakan oleh negara ini itu hasil daripada karya misionaris supaya jangan lagi dikemekan kitab Al-Quran. Ngaji kurang jauh kadang-kadang. Nyambung apa ibu? Jangan khawatir jadi. Catatan besarnya pada nanti ngadapnya tadi satu. Terus kan? Kata dulu. Datangkan ustaz lain. Gani loh, ternyata beda manhaj. Dia megang sama Rominek dulu. Manhajnya sakit kental. Tegaknya menuju kuda jadi dekati. Gani loh. Morek di Sabilul Huda cuma uang 5. Mana datang ke Sabilul Huda 5-5-nya halangan jauh. Lah baru Ustaz. Namun mana ini ya? Ini yang penting nih dasar-dasar yang ringan-ringan tapi dibutuhkan. Ibu-ibu ketika halangan tidak boleh datang ke masjid. Haram hukumnya. Yang ngomongkan haram satu. Ya. Bapak Ibu sekalian datang ke masjid itu hukumnya boleh. Kenapa zaman dulu nih Bapak Ibu sekalian diuji Nabi tidak boleh ya? Ketika halangan mendekati masjid. Ibu-ibu zaman dulu ada dari campus. Ya itu mah ya itu ke. Nyambung? Lama sekarang lama lah. Kadang-kadang 2-3 pagi campus. Menjaman Nabi dulu, pakai ibu-ibu bayangkan, baca bapak-bapak bayangkan, berdasarkan sunnahnya bayi, maaf nih, berdasarkan sunnahnya bayi, bercelana dalam lagi terjadi. Karena apa? Negatif. Nyambung deh dulu. Nah, makanya uji muka itu ngajinya cerdas ngajinya itu. Ya, cuma jangan mengaji, gada bunyi deh, nanti ke dia nak ngaji dia berlok ke masjid, dia tahu. Nah, boleh coba ini ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tanah kita besar. Tanah kita besar ternyata 2 tahun yang akan datang berdiri Yayasan Majelis Ilmu Sabilul Huda Kelurahan Gunung Kemalu. Depan ini ya khusus kaji ilmu Al-Quran dibimbing oleh Ustaz Amirul Mukminin. Ya, misalnya nih di depan ini. Ya, ibu-ibu ketika halangan, ketika ngaji Al-Quran, masih masuk ke masjid ini. Dek, ngapa ibu-ibu katakan boleh masuk ke masjid kan tempat belajar lain, dek nah? Itu namanya cerdas ngaji ini. Sudah selesai ibu, dan jangan khawatir ibu datang ke masjid. Ya, untung pendengar yang ngaran. Kamu ini dikasih uang kan kemana? Berdiri. Nah, juga yang jatah-jatah udah ngadu. Tambah kacau gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jangan ya. Kalau ada jangan. Tapi kalau sholat ibu-ibu boleh jadi imam? Boleh. Asalkan di situ dengan banci lagi dia jadi, apalagi kan jantan boleh yang imam, tapi jamaahnya yang imamnya betina, makmumnya juga betina, boleh lah. Sholat jamaah teman ya. Kita nih mana sholat asar lagi bukakan gitu, kami ini kabut-kabut berarti kemana-mana mungkin kata titik kulit kayak tapi ngapur mungkin
nak dulu WA. Kok dia ada WA apa yang diaktif berarti. Bener diaktif pun tidak. Betul. Kalau jawab kita itu maksudnya lagi aja udah datang. Oh, kita turun akan bayi. Jadi kemarin apa ya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh. Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillahirabbil alamin, gerakan rumah baru ini. Harapannya di masa yang akan datang RT RW kita makin akrab dengan agama. Udahlah. Pemahaman baru yang membentur-benturkan antara tradisi budaya dan agama itu udahlah. Dia budayanya maju dede. Yang paling penting itu kan kita bersatu padu untuk makmana kelurahan kita ini baik secara pembangunan, mental maupun spiritual maju. Aku rasa sepakat itu Pak Lurah ya. Pembangunannya bagus, jalan-jalan sudah bagus dari, masjidnya bagus-bagus, spiritualnya mana? Tuhannya ternyata pintar-pintar dalam memahami agama yang diharapkan kita. Maka insya Allah kelurahan kita ini akan selamat lahir batin, itu harapan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian lagi ke sholat tadi, aku nak ngajarin ini Pak. Juga masjid kita ini lagi, tapi nak sabar, kancing-kancing, mamang Adigoyo, mamang tahu benar. Pemilu mamang ini, dulu 5 kali tahun 2010 sampai kekinak tiba-tiba yang antara 2015-an 5 tahunan mang berarti. Tapi aku katakan itu yang aku waktu 10 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kelurahan kita ini, kalau aku dengar orang perawat di luar itu hebat kamu dengan pengambil itu sekarang ini. Banyak yang ngaji masjidnya bikin bagus-bagus mereka tahu gitu. Benar-benar yang masjid itu. Ini ternyata Bapak Ibu sekalian bikin oleh orang-orang itu. Nah, akhirnya kita berbenah diri. Masjid-masjid yang ada di kelurahan kita, di dosen kita ini harus berbenah diri. Mulai dari apa? Imam. 1. Jangan ketawa 3 kita lupain. Kakak surat yang mudah mah. Kalau imam sholat maghrib, isya dan subuh, awal apa mana macet cicak kepakaman al-kafirun. Awal macet kata rujukan. Ya ayyuhal kafirun. Ya kata. La a'budu ma ta'budun. Belum Madinah. Wala antum 'abiduna ma Jangan tahu. Tapi bang kita ada 2 mobil sehingga kita yang paling, kita yang buang. Ini waktu kita bilang ke banyak. Dia minta katakan lakon di lokon mana. Bapak Ibu sekalian ketika imam maghrib isya subuh namanya al-kafirun itu apa nih? Menangkal laku. Dan kita jangan laku itu dek. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan benar bacaannya. Mulai dari bacaan Al-Fatihah. Ini hikmah Islamiyah. Aku tidak bacaan cerita sejarah, kita langsung ke hikmahnya baru. Ini yang paling penting. Kalau cerita tentang sejarah itu tadi, di Rotol kemarin itu ditutup karena sama-sama lupakan waktu itu. Tutup namanya. Nah ini kita tidak mengungkap sejarah. Tahun depan undang lagi aku kita ungkap sejarah ini. Nama ada lagi? Sejarah.
Bila menyebut mawai dulu, karena ini yang paling penting untuk persiapan mengisi masjid di masjid itu. Yang pertama, imam siapkan, dipersiapkan. Pakai dede Pak Ustaz, kami nak jadi imam, tapi dia pakai ngaji, mudah. Baca setubuh maca Al-Fatihah dengan ayat Al-Quran itu tuh. Dengarkan bayi itu lemah dengarkan lagu Tiga Dalam Kolam. Maknanya apa dulu? Malah 10 kali yang kalau coba mengalung dekat dikit amat, lagi tidak mungkin. Pasti ada timbang-timbang. Al-Fatihah itu pun seperti itu. Kalau setiap saat kita bawakan dengan bacaan dan kalam yang sama, diperhatikan oleh ustaz yang benar, walau dia itu tidak pakai ngaji, puji orang. Keluaran kodok mana tak bertakun. Padahal modal cuma diperbaiki Al-Fatihah dengan kulhu. Ngapa kami yang dia baca itu tepat dan benar. Cuma jangan malah baca kulhu, baca Al-Fatihah, baca An-Nas Al-Falaq, belajar lagi, belajar lagi. Besar kepala mobil. Betul lah, sambil muda itu, muda aku ini imam. Nah, sombong di kantor kita. Kalau punya yang besar kepala itu payah, punya tele biasa. Ya. Jangan, kita harus terus mengembangkan diri kita supaya menjadi lebih baik terus. Seperti itu, insya Allah jadi. Tapi aku tidak berani matok, belum sirotol kemarin 10 tahun, tidak berani matoknya lagi ya. Dekat ada lagi umur 10 tahun yang akan datang. Terus tidak dengan kanan. Tahun 10 tahun yang akan datang, oh akan dekat. Menurut dia yakin dekat. 10 tahun yang akan datang, aku masuk umur 29 tahun, lagi dekat lagi ke pulau, 40 kami. Nah sekarang ini banyak nyeting. Umur aku sekarang 43 tahun. 10 tahun yang akan datang lagi 3 tahun dekat. Dekatnya insya Allah ya. Masih banyak yang butuh insya Allah ya dekat. Nah ibu-ibu sekalian, akhirnya dari matok seperti itu. Tapi secepatnya ini harus kita selesaikan. Ini masalah. Apalagi sebulan lagi kita ini masuk bulan puasa. Aku yakin nih. Ada laki di sini kalau untuk imam. Dajjal laki berkait dengan bacaan Al-Quran. Ngatur Pak Ustaz programnya. Laki mulai naik orok nih mulai sampai kemudian ini. Kalau untuk bacaan Al-Quran tahan dijajal. Ngatur karena memang bacaan Al-Qurannya bagus. Tuh. Ya. Boleh menjadi imam, boleh. Tapi Pak Ustaz dibujang. Ya, kata lagi. Nah, aku udah cerita-cerita dulu. Masih panjang cerita ini deh. Nah, boleh jadi imam, boleh. Dan jadikan rujukan. Bolehkah dia dijadikan guru ngaji? Boleh. Cuma aku yakin, mungkin nanti nih yang hendak. Ngaku, karena dia tahu ini peninggalan, ini permukaan. Itulah sangkan butuh aku di dusun ini. Aku tidak kasih pandang-pandang ke situ baru belajar. Boleh ditanya yang sudah belajar. Nah dia kuanggap ayah, dia kuanggap umah, dan dia kuanggap kakak. Ketika belajar, sama. Ngapa? Salah kata benar. Salah. Itu seperti itu. Benar ya? Nah kalau orang pilih, dia kata alhamdulillah. Nah, ini salah dalam ini. Paling hitung dia. Ya. Karena dia ada rasa penghormatan terhadap keluarga. Nah yang itu yang perlu dilatih. Mudah-mudahan nanti ya kalah lagi dengan insya Allah jadi. Harapan aku teman-teman itu makin banyak tercipta ustadz dan ustadz. Harapan aku di masa yang akan datang. Dan itu kalau seandainya punya program itu sulit untuk sulit untuk aku tinggalkan. Insya Allah seperti itu. Jadi, Tuhan butuh ustaz, cakanya kerulang. Setuju? Cuman jangan lah setujunya baik kuat. Mana dia aja ngompol ke majelis taklim dan itu. Ujiku tadi itu. Tapi, ya walaupun Bapak Ibu sekalian yang namanya majelis taklim kadang sepi, kadang ramai biasa. Tapi jangan kalau sepi terus. Cara harus datang. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. 5. Makmum juga tak siap. Yang siap
sholat imam bari. Ini kadang-kadang imam lah dia, beduk lah dia, ada beduk tidak beduk. Komat lah dia pula, enam teman, makmum lah dia pula. Sare waktu itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz pernah mengalami seperti itu. Pernah. Nah, karena aku baca bercerita dari yang awalnya dekati siapa-siapanya, alhamdulillahirabbil alamin, ujung-ujungnya kami kancing. Nah, karena masjid itu memang menjadi pusatnya umat, tempat berkumpulnya masyarakat. Kaji setiap apapun itu di masjid. Ada RT RW, saya bercakapan tempat untuk rapat masjid. Siapa itu seperti itu dalam. Entah itu masalah aku kadang-kadang di daerah sana itu dijadikan tempat untuk ngobrol berkait dengan masalah-masalah apa yang timbul di kelurahan kita ini. Nah, sama jadikan masjid itu. Ya. Ada Pak Edi bicara jam sholat. Maksud ya, jam sholat rapat misalnya ya. RW 4, RW sekian, warganya digerapat di Masjid Sadirul Hura, habis maghrib petang ini. Apa yang tidak pada itu ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di masa yang akan datang, awas, hati-hati. Bagi ancaman pun. Berkumpul di masjid, mudah tuh malam maghrib Anissa. Kunci lah kan. Kalau dia maling-maling balik. Uang kita pula kadang bandel-bandel nian. Nilu udah rapat maghrib, tapi lah udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai depan. Udah mati. Kalian kata Naisa, kita istirahat dulu gitu. Ya, sudah ada Naisa. Kenapa? Kita lanjutkan sudah selesai kisah rapat itu. Dan itu, alhamdulillah jadi bacalah nyawa alhamdulillah. Tanya kulit itu keluar. Apa alasannya? Masalah mulut. Alasan awal itu. Mana lah udah alasan ayo masuk dalam. Ayo udah dulu ya. Dan bilang kalau udah ngomong, bukan mau kesana depan. Kenapa? Benda awal di dalam masih. Kenapa ini? Banyak ini masalahnya. Kasus ini namanya. Mungkin satu. Belum pernah sekalipun dia melaksanakan sholat. Satu. Ketika kayak aku jadi tahu-tahuan Pak. Ngaku, aku belum tahu sekali amun sholat. Mana sholat yang itu? Jangan dulu ini. Sekarang ada yang gitu. Mana tuh itu tadi gitu dulu. Allahu Akbar. Nimbang. Apa dia nimbang? Belum tertiga sholat berarti. Nyambung ya? Dulu awal masuk nih, Mamang ada saksi. Ngobrol aku dipanggil-panggil di depan aku lamun. Oh Johan Ar-Rahmah. Allahu Akbar. Masih di dalam aku baju ini. Sudah aku dipanggil-panggil. Oh Johan dan lawan. Kalau nak masjid itu bukan tahu itu berapa masjid. Kamu didengar oleh orang yang dirawatan aku ini zaman lo ini hari. Anda direkam. Ini nah Ustaz Tirau. Zaman itu lo ngerti. Kenapa aku mengeluarkan statement itu? Itu terguna 10 tahun yang akan datang. Makanya aku nyari tahu ini. Mudah. Nah, aku tak beda ke masjid. Paling mau datang ke masjid itu sholat. Udah. Setiap dengar dia ada sholat. Mahal. Ada sholat. Untuk gontak. Untuk mudah-mudah. Ada. Tunan naiknya kan. Mana lah udah? Buat pertanyaan tadi. Di mana rumah aku kadang-kadang ada sholat, ada final. Mama ada final sholat. Kita lah dulu. Apa ya? Mulai mukai juga ini. Ibu mulai mukai juga ini. Itu lalu boleh aku nyawa lalu. Nah tuh mah. Pas aku nyuruh ke ini dulu sholat. Betul? Cepat itu aku. Aku tidak perlu yang dalam-dalam. Ketahuannya aku. Masyarakat kita ini ketinggian sholat, ketinggian ibadah, tapi tidak mengerti. Sehingga mereka malu. Ini yang harus kita musnahkan. Ini yang harus kita hancurkan. Maaf ya, betul kan motivasi apa yang tersinggung dengan Allah. Mudah-mudahan dinasti lagi ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini langsung ke gurunya ibadah.
ibadah. Ibu-ibu dengan sholat inilah tiket uji panura kita tadi kan udah masuk surga. Bohong ceritanya, masuk surga tanpa pintu sholat bohong. Mustahil. Orang itu ada lagi nih statement yang lucu. Maknanya gak ada juga kalau tuh nggak sholat tiga. Ngapa mah? Asal tuh jangan merugikan orang. Jangan celakai orang, hilangkan orang. Jangan ada juga tuh pun kalau nak sholat. Gitu mah. Yang penting itu boleh hilangkan orang. Tapi salah itu pemahaman itu. Yang benar itu mana? Yang benar itu merugikan orang dede, ya, nyakiti orang dede. Seluruh amal-amal ini ternyata tiket untuk dekatnya adalah sholat. Sayangnya, ngapa dia sudah jadi orang gila, jadi orang baik, dalam usahakan ini, dalam bermasyarakat, jadi ketua RT, jadi ketua RW, tapi dalam sholat. Ngapa? Sayangnya, tiketnya dia dapat. Datang main dia ke stadion Gelora Sriwijaya, tapi dia masuk untuk nonton orang bertanding bola kaki. Itu betul. Namun kancil, namun alhamdulillah, kutung muliaan memang kali ini kali kedua datang keluarnya gitu ya. Oh, nah yang tadi ada punya kali biru ini. Nah berdiki Tuhan. Tuhan ini nyata kali percuma yang mengambil kita ini rahimah. Harapan aku ini lebar yang aku sampaikan ini. Yang bagus-bagusnya tolong sampaikan. Jangan yang jahat-jahat ini. Lo marah, kau usah nirun dari ngajun tuh sholat. Ngapuan. Padahal yang aku himbaukan Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah maju secara pembangunan, harus juga maju secara spiritual. Itu yang aku maksudkan. Masjid lah banyak, jangan cuma jadi tanda akhir zaman. Masjid banyak berdiri kokoh, bagus-bagus masjidnya, tapi sepi dari mengingat Allah, sepi daripada ilmu Allah, sepi daripada pengabdian kepada Allah. Apa itu ya Rasulullah? Itulah tanda akhir zaman. Awas, hati-hati. Ini masjid sekarang, Masjid A. Ada saya sebut namanya ya. Masjid A. Ayo, tunggu. Apa? Jauh ke tanah ini. Media bukti lain, itu kan. Kenapa pada datang ke sana cuman ngapa sholat? Udah berbalik sadar? Cerita. Nah video pula. Majelis taklim yes. Udah, cuma ngandung foto, buat video, udah itu kisah. Nah, masuk uji nabi tadi. Masjid itu sepi daripada mengingat Allah. Mending masjid kita di dosen, kecek-kecek dia terlalu ringkeh-ringkeh, tapi di dalamnya penuh dengan rohani belajar ada agama. Oh, ayo kuatkan semangatnya. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalahkan masjid-masjid besar-besar mau ketengahan. Benar? Ya, percuma masjid besar-besar sesat tidak sampai. Kita ya sebenarnya kadang-kadang agak miris juga. Masjid lah kecek-kecek. Silatul itu ya alhamdulillahirobbilalamin. Jumatnya sekarang yang sudah pulang. Tapi bayangkan dulu, jauh lama menolak itu. Kalau mau aku ya alhamdulillah itu pulang. Ya, karena mutual ya. Kadang-kadang sepi. Sama baik. Harapan aku janganlah, kakinya itu janganlah. Kenapa? Karena kamu kakinya yang isinya masjid itu 4 kali rumah itu, kanan kiri depan belakang, kena kali. Nah, jangan bangun lagi. Siapa yang paling dekat ini? Tapi kalau kita sendiri asik ya. Kalau tinggal mau kesana. Pak Pulau. Kena tuh. Nih, makanya kita bersama-sama bertolong-tolongan dan jadikan orang yang telah mendapatkan syafaat ketika syafaat di yaumil akhir itu tidak ada lagi pacak yang menjawab.
adalah mereka-mereka yang salah satunya hatinya terpaut senantiasa dengan masjid. Mana hati terpaut dengan masjid itu? Dia balik kok salah nih jam 12 tahu mana ya? Jam 12 lewat 15. Lepas sekor dia. Ngapa? Kalau di masjid dengan Tuhan dengan Tuhan. Lepas sekor mandi segala macam. Nah kalau ada orang 5 bayi yang lo ini hidup masjid itu, yang bayar ini saling nolak. Nggak boleh orang kalau si air. Tahu-tahu jam 1 lagi. Dia Tuhan sholat. Ngapa? Karena tidak ada ketertautan hatinya dengan masjid. Dia tidak mencintai masjid itu. Masjid ini kita bangun. Kita yang kepingin berdiri masjid ini. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, tebarkan ini di masjid kita masing-masing. Harapan aku ketika aku bertandang cuma sekedar walaupun cuma sekedar numpang sholat di situ Bukina. Aku tidak kepingin pendengar orang imam Pak Ustaz tidak. Tapi ketika sampai ke situ masjidnya penuh, ruangnya itu Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz datang. Aku sholat di belakang baik. Tidak usah dia jadi imam-imaman. Berarti aku yang aku sampaikan itu malah sampai. Ayo, Sadilul Huda. Jadi ini sebenarnya Pak Lurah memang diawali dari Sadilul Huda, Pak Lurah. Dari Sadilul Huda menuju Siratal Mustaqim. Dari Siratal Mustaqim menuju kepada Nurul Jihad. Dari Nurul Jihad baru tembus lagi ke Al-Amin. Dari Al-Amin baru dia mendapatkan arwah. Pas. Jangan tambah lagi kan? Saya pengarang ini. Susunannya itu. Kenapa nih? Dari kita mencari petunjuk, mencari petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, ayo mantap kita di jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Usahakan jalan yang lurus itu. Nurul Jihad. Usahakan. Setelah dapat kita usahakan istiqomah dia baru dapat atau dapat dia keimanan dan kepercayaan. Amin. Setelah kepercayaan yang istiqomah sampai dia menutup usianya di pojok dunia ini, barulah dia mendapatkan pas kan? Jangan tambah lagi gitu kan? Sorry, ngakor lagi. Ya. Awas itu ada bahasa itu agak kena ya. Jadi sebenarnya antara masjid yang satu dengan masjid yang lain, harapan aku tidak kata beda-bedanya. Ini masjid kita sama-sama. Alhamdulillah. Kalau seandainya setiap masjidnya kegala-galanya sudah makmur. Jangan pun. Itu ketika baik ya, jarak pandang ya, 10 dia. Sampai 10. Kalau lagi kita terus bermana. Amin. Tuhan ini ada ini ada handphone. Ujung sekarang. Ya, tapi tenang. Ngaku ada panduan. Ya, rombongan maksud aku ke sana ya. Oh, kita balik sama-sama tenang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah siap imam, siap makmum, awas. Kadang-kadang uang ini tersentuh juga. Kalau kita azan bagus Pak, bagus. Perlu belajaran. Si Rocky itu lucu belajaran. Akhirnya prakteknya. Aku ngomong baru-baru. Ada yang mau ini ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung muncul. Nah. Lama dikat dulu belajar. Kenapa? Ketawa kedada-dada. Dia ini gul. Yang mana Allah Akbar itu ingatnya la ilaha illallah. Udah. Habis itu. Aduh. Nah, kuat kalilah. Ngapa? Begitu diakor. Ya. Kalau seandainya latihan dulu ini baik ya ada. Nah, kalau dia ngajak naik ke pucuk itu dan ngilang sedosun sekali. Ya. Maka kuat kali Bapak Ibu sekalian. Ini boleh jadi rujukan. Diketiklah. Ini ngomong. Ketik mau dibuka sama-sama. Banyak. Juga ada yang nggak capek salah. Tampalkan kamu anak-anak.
Macam itu siko. Wah, mantap jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manalah sudah berdiri jadi kelingkungan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada macam mana pedul? Lukun. Nah, lalu dulu begini 2 kali. Yang habis pun terangkan siko. Asyhadu anna Muhammad. Kelinyokan. Lah mulai tahu jadi kelinyokan. Udah ini. Makanya asyhadu Allah yang kedua. Tapi apa itu? Kesalahan itu bukan untuk kita hina, bukan untuk kita pukuli, bukan. Tapi yakinlah kesalahan itulah yang bakalan membuatkan dia kaki berdiri menjadi muadzin handal di sabilullah juga. Yang benar. Sama. Aku umur kira-kira 5 tahun kan salah. Ngomong belum lancar itu, belum cerdas itu. Dia aja mengambil lembaga. Hafal itu modal berani baik. Siapa di Pak Ustaz di Pelimpang ya, masa-masa kecil aku di pinggir musik Masjid Jauh Harum Iman. Dulu lantainya papan, mensolat padulah rumah. Kadang-kadang di lompat inian. Dan puncak ke bawah, Allahu Akbar, mana nak turun ke bawah, melompat. Allah, karena papan. Ya, zaman-zaman aku kecil. Nah, ini mulai lembaga. Ya mau gitu tadi itu modal berani baik. Allahu Akbar cuma sekali, asyhadu Allah. Udah asyhadu Allah, asyhadu anna. Tapi anda Ustaz, aku zaman dulu itu ada feeling. Bukan ini sok jadi Ustaz. Anda lah. Ngapa? Dia menangin aku. Awak salah. Kuna naik mungkin Ustaz zaman dulu itu ada feeling ya. Bukan ini bakalan jadi Ustaz. Kenapa? Karena yang saat itu umur 5 tahun aku susah. Baiklah itulah pesan yang lebih. Antara jadi pengecut, udah kecil yang baca akan dengan tahu atau itu. Sama yang udah kecil itu, jangan udah kecil terus. Sebenarnya udah kecil di agung azan itu tuh mencok itu tuh. Mula seandainya menggunakan cinta yang jadi, baik itu aja yang udah kecil azan. Nyatu juga yang pun belajar itu. Tapi jadi loncat dan itu. Oh bro, budak-budak kecil, budak-budak muda itu lah ya. Nah, gitu. Banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agam. Cari agam yang bagus-bagus, referensi lah banyak. Tenang, aku di dusun ada andalan kalau nak belajar agam. Nah, bayar kurdi jangan dipakai. Orang ini kecil-kecil, tinggi-tinggi, dia kan. Ya, ngatur bagus. Agam dia itu mendayu-dayu, apalagi dia imam. Itu kalau megang kamera ada nih. Galak megang kamera, punya kamera tuh. Nah itu bagus gimana ya. Baca itu jadi rekomendasi azan dia itu tuh. Apalagi cek di channel YouTube-nya tuh. Banyak itu azan-azan bagus-bagus di untuk belajar. Boleh manfaatkan teknologi kita sekarang ini untuk mudah belajar. Cari azan yang bagus-bagus. Ini kita juga aturkan kita, ya lumayan itu kita ini. Kurang tahu macam ni. Kurang tahu macam ni. Oh ya, tahu. Ngomong aku itu nak kuat. Jadi kalau ngomong kuat itu ya, ini jauhkan. Ini dia masih nak dekat. Berarti powernya yang kurang. Yalah, di masa yang akan datang kita perbaiki. Untuk azan itu butuh mic yang baik. Yang bagus. Juga orang menengah berimel. Loh itu deh tuh. Ibu-ibu sekalian, ada di masa zaman dahulu kala. Ya. Di zaman dahulu kala. Ada rekan-rekan kita dari tetangga Sumatera Barat ya. Ada salah satu syekh di Sumatera Barat itu. Nakal, tukang maling, tukang berjudi, tukang mabok. Salah satu syekh. Ya. Dia diajar oleh indung bapaknya sekolah, dekat. Badu-adu sekolah untuk aku.
Gawinya apa? Di tahu. Pernah sekali malam dia ini habis maghrib dia ajak sholat maghrib enggak. Dia omongi kau kemasukan pondok lain. Menurut ini beneran yang puji bapak ini. Mana ke pondok? Aku tendang. Dia roti karung-karung dalam pondok. Bisa lah. Bantunya nak berjudi. Berjudi mabuk-mabukan. Habis duit berjudi ujung-ujungnya maling. Ketika maling ketahuan oleh warga kampung. Ketika ketahuan oleh warga kampung, dia lauham. Masuklah ke dalam sebuah sumur. Kali ya, bukan sumur ya. Tambang bahasa timbang tapi ya, bukan tambang bahasa kita ini. Kali, tahulah kali. Besak, kali itu besak ya. Nah, di situ tuh ternyata di pinggiran surau. Surau itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa kitanya musola yang mudah dipahami hari ini. Itu sedang dibacakan azan subuh. Dia berdiam di situ ibu-ibu dari jam 10 malam. Dalam ayat itu kalau minggu ketahuan dia. Dia terpaksa dalam ayat itu. Sampai ke subuh. Ketika subuh terdengar sayup azan ringkih dari surau itu. Bagusnya azan. Ketika dengar itu di dalam ayat itu nangis. Nah, itu udah punya ini. Kalau kemudian dia dalam ayat. Dia lalu harga para penyakit. Malukan juga penghubung. Di dalam bayangan dalam ayat itu. Sadarlah dia akan kejahatan yang dia lakukan itu. Dikinanya hari rahasia dengan lagi Tuhan nunggu berangkat dia keluar dari ayat. Keluar dari ayat. Ngomonglah dia dengan ungkapan ya Bapak Ibu sekalian. Kirimkan aku ke Mekah. Aku nak belajar di Mekah. Uji batang di pondok lagi dia enggak kecil ke pondok. Aku kepingin belajar ke pusat dengan ke Mekah sana. Ini tadi menjadi salah satu syekh, salah satu wali yang ada di Sumatera Barat. Kalau saya tahu namanya ya. Tadi pernah kirim pagi lagi pergi. Itu salah satu ulama Sumatera Barat. Artinya tidak menutup kemungkinan kita ini pacak seperti itu. Asalkan kita memang betul-betul mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah. Mana supaya dapat petunjuk, mana supaya dapat hidayah daripada Allah. Hari lautan dua itu, maka mantap-mantap dan sering-seringlah kesabilul huda. Kira-kira penutup apa itu adalah. Jadi lah, gak takut, kita baik jadi. Bapak Ibu sekalian di luar hujan. Ya, aku ada alasan untuk berhenti. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian masih banyak baru akan kita berdua. Satu imam, dua adzan, tiga kalau ini. Nah, siapa juga ini? Teorinya mudah ini, asal kacak macu. Asal tahu macu. Untuk tutorial kan ini, dia sampai sebulan sanggup untuk jadi tukang khutbah. Cuma yang payah itu mental. Bukannya baca-baca nik dia pegang. Tambah dia ada ditambah lagi. Ngapa beda Jumat itu? Ngapa Jumat itu memang sakral, jangan main-main. Kalau tidak memang betul-betul fokus dan suci menyerahkan diri kepada Allah, yang selevel aku lagi jalan abreng naik baju ini. Makanya aku dia ulang enggak kalau dia jumlah ceramah naik ke ini. Nah, posisinya sakral. Itu cuma digunakan ketika sholat Jumat, ketika sholat hari Rabu. Itu wajib Jumat. Ya, itu kalau alasannya. Tidak pernah bukan ceramah. Tapi kalau khotib baru jalan naik ke lima seperti itu. Ya, pacak kita siapkan itu. Insya Allah, pacak kita siapkan. Tinggal siapkan uangnya. Oh, ya. Ya lebih baik sih mengatur kalau dia cocok. Tenang. Pacak insya Allah. Ya. Nah, semangat. Kemudian niat. Bapak Ibu sekalian, ada semangat, ada niat. Kalau tidak kata yang nak nyambut semangat dan niat itu, dia jawabannya percuma. Kita kira akan ini 1 minggu yang akan datang, insya Allah. Dan kita ini bakalan menuju ke Ramadan. Ibu-ibu jangan lupa, nah ini kepalangan ini. Ada pengurus-pengurus masjid. Malam Nisfu Syaban itu insya Allah malam tanggal 2.
Tanggal 27 itu nisfu Sya'ban. Berdasarkan kalkulasi kalender. Apa itu nisfu Sya'ban? Tahu adalah nisfu Sya'ban itu Makki Yasin 3 ulang. Kalau nak banyak-banyak sholat sunnah malam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada 5 dari masjid kita ya. Mustahil lah waktu ini dipecah menjadi 5, mustahil. Maka aku harus fokus ke satu. Tapi satu ini harapannya nyebar ke gari-gari. Kalau di majelis itu sudah ada yang baca ya, Yasin. Kita baca lagi di ulang. Itu seperti itu. Doanya mana? Ay modang, ada tahunya kepada hati ada. Niatkan ketika Ramadan itu kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang telah dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kebalikan, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Jadi itu niatnya itu. Baca Yasin 3 ulang. Nisfu Sya'ban. Kemudian ini sudah masuk bulan ruang. Jamaah masjid sekalian, kalau nak ruangan, aku sarankan kepalangan. Ajaklah sedekah ruangan itu di masjid. Di hotel itu tiap tahun itu seperti itu. Kalau nak dijingok, dan ngino antara 200-an. Kalau yang sirokin, mending ada cukup. Bulan 2 cuma 30 hari. Maka harus difokuskan satu. Kemudian juga untuk persiapan masuk ke bulan suci Ramadan. Jadi ini bagus. 27 rajabnya diperingati malam ini aku sambut bagus untuk mempersiapkan itu. Dua jadi paket ini. Apa? Di ujung itu ada nisfu Sya'ban, kemudian ada sedekah ruang. Pak Ustaz kan sedekah ruang di rumah pagi, di WA aja lah misalnya. Ya. Cuma ketekan dino kalau nanti tandang dia tadu dan itu ngipet ke situ ya sendiri. Ada mulu malam itu dan itu nilai salah situ pasti. Ya kamu jadi dua-duanya dihadiri. Dan seperti itu maksud aku. Tentu ada 3 menjadi situ, sekalian kita masukkan uang dalam ke masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya yang nak kita obrolkan, yang nak kita bahas lagi. Kalau bukan aku berawak ini, Bapak Ibu sekalian tinggal manukan tahan. Membiasanya lo itu. Kenapa? Karena gitu tadi. Ini keluarga begini, dosa begini. Kalau itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nak lanjut, kita lanjut sudah selesai nilai. Utangkan ke mana ini? Paling tidak jamaah sabilun sudah. Benar ya? Kalau ibu-ibu jangan ditantang ibu-ibu. Dia ditantang lagi terus. Aku senangnya dengan ibu-ibu. Belum ada dipacak nganakan ibu-ibu. Kina ini, bapak-bapak kalah. Ada nih aku berawat tuh. Si Rokim itu lah, cuma paling pacak nandingnya si Rokim. Satu-satunya sepatah Prabu Mode. Majelis taklim bapak-bapak. Ngapa? Berarti di masjid-masjid lain cuma ada ibu-ibu. Seprabu Mode yang ini kita cuma si Rokim itulah majelis taklim bapak-bapak. Mana aminah. Ngapa ini bapak-bapak ini si kultur ini? Ya, kemudian ketika penyerahan SK di administrasi, ketahuan di majelis taklim bapak-bapak bisa berbaik. Ngapa? Karena aneh, ada majelis taklim bapak-bapak. Itu cuma punya kita, belum teman. Bukan tak mungkin kita buat juga majelis taklim bapak-bapak sabi lembut. Bukan, tenanglah. Ustaznya ada, wangi wekule. Insya Allah kita tegakkan. Cuma tahu, jangan tegakkan sendiri, bukan penyakit lagi. Nah, ada SKB, nanti kacau gitu. Ini untuk masa-masa yang akan datang, aku rasa cukup sekian dulu yang tadi aku sampaikan. Ini bukan berceramah, itu ada. Kita cuma ngobrol-ngobrol baik. Kalau mendengarkan pengajian secara total ini, kajian secara total ini, puji kita itu. Waktu yang kita sediakan tanggung. Insyaallah kalau di pertemuan-pertemuan yang akan datang, baru kita tafsirkan apa yang ingin dibahas. Insyaallah kita adakan kajian secara internal di jamaah kita baik. Boleh seperti itu ya. Kami yang begini maaf nih maklum yang berkumpul di sini ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada Pak RW. Mungkin mereka punya kesibukan lain, mana kita ajak sampai jam 12. Apa tuh Pak Dika yang ngomong tuh? Lalu bunyi ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang minta maaf. Yang benar-benar Bapak Ibu sekalian silakan amalkan.
Ikhlas aku lillahi ta'ala. Yang salah-salah Bapak Ibu sekalian, aku minta ilmu kuliah. Nah, jadi dengan minta ilmu dan kemuliaan Nabi itu mungkin mulutku lancar mengatakan yang seharusnya tidak aku katakan. Untuk itu aku mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ada manfaat dan di masa yang akan datang pada ibu-ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu pesan yang ingin aku sampaikan, melainkan mari kita semarakkan masjid-masjid kita masing-masing. Kita sambut Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah di dalam masjid. Kita jadikan masjid kita sebagai pusat ibadah baik itu wajib maupun ibadah sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita pada sambung lagi. Kami akhiri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.